Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Kurnia Putra. Di sini kita akan membahas atau mempelajari tentang elips. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar sebuah kerucut yang diiris dengan kemiringan tertentu, di mana irisannya tepat pada selimut kerucut. Hasil irisan dari kerucut ini merupakan sebuah elips jika kita memandang dari sudut kerucutnya. Nah, kalau secara geometri apa sih elips itu? Di sini saya akan menggambarkan elips pada sebuah bidang kartesius. Oke, di sini adalah gambar elips pada bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat yang panjang ada pada sumbu X dan yang pendek ada pada sumbu Y nih. Sekarang kita akan mengulas unsur-unsur pada elips. Di sini, di sini saya sudah menggambarkan elips pada bidang kartesius. Nah, dari sini kita bisa melihat definisi dari elips itu sendiri. Nah, di sini jika kita lihat di sini adalah F2, di sini adalah F1. Di mana F1 dan F2 merupakan fokus dari elips. Jadi elips memiliki dua buah titik fokus. Nah, di sini ini adalah A, ini adalah A. Jadi jaraknya sama karena dia pas di tengah-tengah. Jadi sumbu Y pas di tengah-tengah antara F2 dan F1. Dan di sini jarak antara garis F2 atau di sini misalkan di sini titiknya adalah C. Ini D, ini A, dan ini B. Oke, jarak F2 ke C dan C ke F1 jika kita jumlahkan akan sama dengan jarak antara F2 ke E ditambah E ke F1. Sehingga dapat didefinisikan elips merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang memiliki jumlah jarak yang tetap antara F2 ke elips dan elips ke F1. Atau sederhananya, elips merupakan himpunan titik-titik yang memiliki jumlah jarak konstan atau tetap antara elips dengan dua titik fokusnya. Seperti itu. Perlu diingat, bentuknya elips, bentuknya oval, dan memiliki dua buah titik fokus. Terus A, B, C, D ini apa? A, B, C, dan D merupakan puncak pada elips. Di sini kita lambangkan dengan A, D, B, dan C. Untuk E ini adalah sembarang titik pada elips, kita lambangkan X, Y. Selanjutnya, ada lagi di antara F2 dan F1 itu adalah M, di mana M merupakan pusat dari elips. P, Q. Nah, di sini yang saya gambarkan adalah sebuah elips dengan pusat 0,0, di mana P-nya 0 dan Q-nya 0. Lalu bagaimana dengan A, B, C, dan D? Untuk A sendiri, jarak dari M ke A adalah A, sehingga kita dapat tuliskan koordinat untuk A adalah P plus A, Q. Untuk yang B, P min A, Q. Dan untuk yang D, jarak antara M ke D dan M ke C adalah B, sehingga kita bisa tuliskan koordinat dari D adalah P, Q min B, dan untuk yang C adalah P, Q plus B. Selanjutnya untuk F2 dan F1, jarak antara M ke F2 itu adalah C, sehingga F2 adalah P min C, Q, dan F1 adalah P plus C, Q. Oke, seperti itu. Nah, pada irisan kerucut sering kita dengar latus rectum. Latus rectum merupakan tali busur yang melalui titik fokus. Jadi di sini ada latus rectum. Selain itu juga ada yang namanya garis. Garis apa? Direktris.
Untuk garis dari kerja sendiri kita lambangkan dengan garis H dan garis G. Oke, sudah? Nah, sudah lengkap nih gambarnya. Sekarang kita harus tahu unsur-unsurnya dan persamaannya. Untuk persamaannya, elips sendiri bisa kita tuliskan dengan X min P kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y min I kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Dapat dari mana rumus itu? Nah, rumus ini didapatkan dari definisi elips itu sendiri. Tadi elips definisinya apa? Memiliki jumlah jarak yang tetap atau konstan antara elips dengan dua titik fokusnya. Sehingga rumus ini berasal dari jarak antara F2 dengan E, di mana E adalah sembarang titik pada elips, ditambah dengan F1E, di mana F1 adalah fokus 1 dan E adalah sembarang titik pada elips. Sama dengan berapa? Sama dengan jumlah panjangnya. Ingat tadi panjangnya tetap atau konstan. Di sini berapa panjangnya? 2A. Nah, kenapa kok 2A, Pak? Kenapa kok 2A? Di sini jarak antara F2 ke C dan C ke F1 itu adalah A dan A. A ditambah A, hasilnya 2A. Kenapa? Itu kan ketetapannya. Nah, pembuktiannya gimana, Pak? Andai kita buat titiknya di B. Oke? Jarak M ke B adalah A, jarak M ke A adalah A. Nah, kalau kita buat titik di B nih, kita tarik sebuah garis dari F1 ke B dan F2 ke B. Kalau kita lihat F1 ke F2, F2 ke B itu sama dengan F1 ke A. Nah, di sini F2 ke B-nya double nih, 2 kali. Sehingga jumlah panjang F1 ke B ditambah F2 ke B sama dengan panjang atau jarak B ke A, yaitu 2A. Nah, dari sini jika kita jabarkan rumus dari jarak F2 ke E ditambah F1 ke E menggunakan jarak dua buah titik, akan dihasilkan persamaan elips seperti ini. Nah, apakah cuma satu, Pak? Tidak. Persamaan pada elips ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, di sini kondisinya masih horizontal nih. Untuk yang vertikal bagaimana? Untuk yang vertikal, X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Ini untuk yang vertikal. Kita bisa lihat perbedaannya saat dia horizontal, kondisinya yang panjang ada pada sumbu X, sehingga A membagi X min P. Begitu pula dengan yang vertikal, yang panjang pasti ada pada sumbu Y, sehingga A membagi Y min Q. Lengkapnya A kuadrat membagi Y min Q kuadrat, seperti itu. Terus, apakah sama penurunannya? Sama, kita bisa menggunakan F2E plus F1E. Kondisinya F2 dan F1-nya tentunya berbeda. Bukan di P min C, Q, melainkan di P, Q min C dan P, Q plus C. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu persamaannya nih. Selanjutnya kita harus tahu unsur-unsur yang ada pada elips itu sendiri. Yang pertama, puncak. Untuk puncaknya di sini ada A, B, C, dan D. Untuk A sendiri tadi adalah P plus Q. P plus A, Q. Dan untuk yang B, P min A, Q. Dan yang D, P, Q min B. Dan yang C, P, Q plus B. Setelah puncak, yang kedua kita juga harus tahu pusat. Pusatnya di sini P, Q. Nah, namun di gambar ini kondisinya P dan Q-nya adalah 0,0. Yang ketiga, fokus. Oke, fokus di sini ada dua ya, P min C, Q, P plus C, Q. Sehingga
Sederhananya dapat kita tuliskan F1 dan 2 adalah P plus minus C, Q. Untuk yang keempat. Oke, untuk yang keempat yang harus kita tahu adalah setelah pusat, fokus, puncak, ada juga yang namanya latus rectum. Latus rectum. Nah, untuk latus rectum sendiri, bagaimana rumusnya? Untuk latus rectum kita bisa mengetahui dari apa? Kita buat panjang latus rectum berdasarkan definisinya, yaitu sebuah tali busur yang tegak lurus dengan sumbu X pada gambar ini dan melalui titik fokus. Ingat saat puncaknya di 0,0, maka fokusnya adalah C,0. Jadi kita bisa substitusikan si C tadi, pada persamaan elips. Nah, saat kita substitusikan C pada elips, akan menghasilkan panjang latus rectum, yaitu mutlak tanpa mutlak tidak apa, B kuadrat per A. Ini untuk yang hasil substitusi F1 pada persamaan elips. Tapi kalau kita lihat nih, saat kita substitusikan, dia akan menghasilkan Y di sini, yang menentukan jarak antara F1 kepada sebuah titik di atasnya yang membuat hasil perpotongan latus rectum dengan elips. Namun latus rectum panjangnya adalah 2 kali dari yang kita cari tadi, sehingga latus rectumnya adalah 2 B kuadrat per A. Berikutnya ada yang namanya direktris. Direktris itu adalah sebuah garis arah. Nah, persamaan direktrisnya yang kelima. Oke, bagaimana persamaan direktris dari elips? Persamaan direktris dari elips bisa kita tuliskan dengan X sama dengan. Kenapa X sama dengan? Karena pada saat elips horizontal, direktrisnya tegak lurus dengan X. Jadi yang konstan di sini adalah nilai X-nya, sedangkan Y-nya bergerak dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Seperti itu. Sehingga kita bisa tetapkan direktrisnya adalah X sama dengan. Lalu kalau elipsnya vertikal, maka direktrisnya adalah Y sama dengan. Lalu bagaimana direktrisnya? Direktrisnya adalah P, X sama dengan P plus minus C kuadrat per A. Ini untuk persamaan direktris dari elips horizontal. Untuk yang vertikal, maka Y sama dengan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih, yang pernah kita singgung sebelumnya, yaitu eksentrisitas. Eksentrisitas pada lingkaran dan parabola tidak kita bahas. Mengapa? Karena nilainya konstan. Untuk lingkaran nilainya 0 dan untuk parabola nilainya adalah 1. Nah, untuk elips bagaimana? Nah, untuk elips sendiri, eksentrisitasnya dapat kita tuliskan dengan simbol E atau notasi E. Nilainya adalah C per A. C, jarak antara puncak dengan fokus dibagi dengan A, di mana A adalah jarak antara, mohon maaf saya ulangi, jadi E sama dengan C per A, di mana C adalah jarak antara pusat ke fokus dengan A, jarak antara pusat ke puncaknya. Puncak apa? Puncak sumbu terpanjang. Dari tadi kita menyebutkan sumbu terpanjang dan sumbu pendek. Sumbu terpanjang dan sumbu pendek bisa kita tuliskan di sini. Sumbu yang panjang namanya mayor. Oke, sumbu mayor dari A ke B. Panjang AB yaitu 2A. Sudah kita bahas tadi. Dan untuk sumbu minor, apa sih sumbu minor? Sumbu minor adalah C ke D, sumbu yang pendek, di mana dia panjangnya adalah 2B. Jadi sumbu mayor dan sumbu minor. Jadi kita tidak menyebutkan sumbu terpanjang dan sumbu terpendek lagi, melainkan sumbu mayor dan sumbu minor.
Selain sumbu mayor dan sumbu minor, pada elips juga ada sumbu utama dan sumbu sekawan. Apa sih yang dimaksud dengan sumbu utama? Sumbu utama di sini merupakan sebuah garis yang melalui titik fokus, melalui dua buah titik fokus pada elips, yaitu sumbu X di sini ya. Ini adalah sumbu utama. Nah, untuk sumbu sekawan atau sumbu lawannya adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama, yaitu di sini sumbu Y. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan unsur-unsur pada elips melalui persamaannya, lalu kita gambarkan, dan dari gambar kita analisis unsur-unsurnya, atau langsung dari gambar kita bisa melihat unsur-unsurnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, untuk persamaan elips yang didapatkan dari penjumlahan jarak antara F2 ke C dan C ke F1 sama dengan 2A. Jika kalian perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi Bapak. Akan Bapak jelaskan urutan penurunannya hingga didapatkan persamaan elips itu sendiri. Oke, jika sudah, di sini kita akan mencoba sebuah contoh soal. Oke, di sini kita sudah punya sebuah contoh soal. Tentukan unsur-unsur pada elips dengan persamaan 4x kuadrat plus 8y kuadrat min 4x min 24y min 13 sama dengan 0. Pertanyaannya yang pertama, kenapa persamaan pada elips bentuknya seperti ini? Tidak sesuai dengan penjelasan tadi. Nah, di sini kita akan belajar juga bagaimana caranya merubah persamaan ini menjadi persamaan elips yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Oke, caranya kita harus mengelompokkan variabel X dengan variabel X dan variabel Y dengan variabel Y. Sehingga bisa kita tuliskan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8y kuadrat min 24y dikurangi 13 sama dengan 0. Oke. Di sini kita memanfaatkan kuadrat sempurna. Ya, kita keluarkan 4 di sini. Jadi 4 dikali x kuadrat dikurangi x. Selanjutnya ditambah 8 dikali y kuadrat min 3y dikurangi 13 sama dengan 0. Oke, setelah selesai seperti ini, kita menggunakan kuadrat sempurna sehingga diperoleh 4 dikali x min. Nah, x min berapa? X min 1/2 kuadrat. X min 1/2 kuadrat jika kita kuadratkan akan menghasilkan x kuadrat min x plus 1/4. Nah, agar 1/4-nya bisa dieliminasi, maka kita kurangi dengan 1/4. Hasilnya akan sama dengan x kuadrat min x. Begitu juga dengan y, kita tuliskan 8 dikali y kuadrat, y dikali y. Lalu min 3y, bagaimana cara menentukannya? Mudahnya kita tinggal menuliskan min 3/2. Jadi 1/2 dari koefisien y. Kita kuadratkan. Nah, hasilnya di belakang ada konstanta nih. Min 3/2 dikali min 3/2 yaitu 9/4. Sehingga agar tidak muncul 9/4 atau tereliminasi, kita harus mengurangi dengan 9/4.
agar hasilnya kembali lagi pada Y kuadrat min 3Y. Lalu kita kurangi dengan 13 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan perkalian ini sehingga dihasilkan 4x min 1/2 kuadrat dikurangi 1 ditambah 8y min 3/2 kuadrat dikurangi 18, karena 8 dibagi 42 dikali 9 jadi 18 dikurangi 13 sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan konstantanya menjadi 4x min 1/2 kuadrat ditambah 8y min 3/2 kuadrat min 1 dikurangi 18 dikurangi 13 hasilnya adalah min 32 sama dengan 0. Oke, mungkin bisa dicek lagi, mungkin ada kesalahan begitu. 18 dan 13 menjadi 31 ditambah 1 jadi 32 min 32. Lalu selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 32 sehingga kita bagi dengan konstantanya sehingga diperoleh x min 1/2 kuadrat. Saat kita bagi dengan 32, 4/32 sama dengan 1/8 ditambah y min 3/2 kuadrat. 8 dibagi 32 sama dengan 1/4 dikurangi 32 dibagi 32 1, 0 dibagi 32 0. Nah, kita sudah mulai melihat bentuknya persis dengan persamaan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini x min 1/2 kuadrat per 8. 8 ini jadi akar 8 kuadrat ditambah y min 3/2 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan kedua ruas kita tambahkan dengan 1 jadi sama dengan 1. Oke, ini adalah bentuk dari persamaan elips itu tadi agar lebih mudah untuk mencari unsur-unsurnya. Setelah didapatkan persamaan dengan bentuk seperti ini, kita biasa menyebutkan bentuk standar atau bentuk kanonik. Nah, kita bisa mencari unsur-unsurnya. Yang pertama kali harus kita cari, dia termasuk elips horizontal atau vertikal. Oke, jika kita analisis tadi bentuk persamaan horizontal dengan vertikal, perbedaannya kita lihat pada x min q kuadrat. Kita lihat penyebutnya. Antara akar 8 dengan 2 lebih besar mana? Kalau kita lihat akar 8 ini sama dengan 2 akar 2. Oke, 2 akar 2 dengan 2 lebih besar 2 akar 2 ya. Sehingga karena yang lebih besar membagi x min i kuadrat, x min p kuadrat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dia bentuknya adalah horizontal. Jadi kalau lebih panjang yang membagi x, maka dia horizontal, dan kalau yang lebih besar membagi y, maka dia vertikal. Seperti itu. Setelah melihat bentuknya, ternyata dia bentuknya adalah elips horizontal. Selanjutnya kita cari unsur yang lain. Yang kedua adalah pusat. Tadi pusat simbolnya adalah M. Nah, titiknya berapa? A, B, P, Q di sini. P, Q berarti P-nya 1/2 dan Q-nya 3/2. Jadi M adalah 1/2, 3/2. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Titik puncaknya. Di sini ada 4 titik puncak. Tadi kita misalkan sebagai A, B, C, dan D ya. Untuk yang A tadi, saat puncaknya di P, Q, maka ini untuk yang horizontal,
Maka kita dapatkan P ditambah dengan A, Q. Oke. Nah, PR kita hanya berapa? Kita bisa dilihat di sini. Hanya adalah 2 akar 2. Sehingga kita bisa tuliskan dia 2 akar 2. Lalu B-nya 1/2 min 2 akar 2, 3/2. Untuk yang C 1/2, 3/2. Nah, ditambah dengan B. B-nya kita bisa lihat dia B kuadrat, B-nya adalah 2 plus 2. Untuk D-nya 1/2, 3/2 min 2. Seperti itu ya. Untuk yang C sama D, kita tinggal melihat ditambah atau dikurangi saja dengan B. Setelah puncak, yang keempat, kita akan mencari fokus. Fokus ya. Di sini tadi Bapak tidak membahas tentang bagaimana mencari C. Oke. Lalu bagaimana mencari C, Bapak? Nah, di soal ini akan Bapak bahas. Jadi F tadi adalah P plus C, I. Di sini plus minus. Lalu C-nya bagaimana? Kita sudah tahu P-nya nih. P-nya 1/2 plus minus C, I. I-nya tadi 3/2. Oke. C-nya bagaimana? Coba kita lihat lagi pada elips. Ini kita gambarkan. Kita gambarkan setengah saja. Oke, seperti ini. Nanti kita tahu bahwa di sini adalah D dan panjang antara C ke fokus pertama itu adalah A. Sudah kita sepakati, sudah kita buktikan. Lalu C-nya adalah jarak antara M ke F1. Dari sini kita bisa menggunakan konsep Pythagoras, di mana C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Seperti itu. Ya, bisa kita tuliskan C sama dengan akar A-nya adalah 2 akar 2 atau akar 8, sehingga akar 8 kuadrat nilainya adalah 8 dikurangi B kuadrat 4, hasilnya adalah akar 4, nilainya adalah 2. Oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik fokus pada elips dengan persamaan pada soal dapat kita tuliskan sebagai 1/2 plus minus 2,3/2. Oke, itu untuk fokusnya. Berikutnya adalah latus rektum. Yang nomor 5. Latus rektum. Nah, untuk latus rektumnya sendiri kita tahu tadi panjangnya adalah 2B kuadrat per A. Oke. B-nya tadi B-nya adalah 2 dan A-nya adalah akar 8, sehingga diperoleh 2 dikali B kuadrat yaitu 4 dibagi akar 8. Hasilnya sama dengan 8 per akar 8 nih. Jadi kita kalikan dengan akar 8 per akar 8. Sehingga dihasilkan 8 akar 8 per 8. Nilainya sama dengan akar 8. Jadi panjang latus rektumnya adalah akar 8. Kita hapus bagian ini. Oke, sudah. Setelah latus rektum dengan memanfaatkan rumus 2B kuadrat per A, kita akan lanjutkan untuk yang nomor 5, yang nomor 6. Untuk yang nomor 6 ini kita akan mencari eksentrisitas. Eksentrisitas.
Oke, eksentrisitasnya kita lambangkan dengan E. Rumusnya adalah C per A. Perbandingan panjang fokus dengan panjang puncak mayor. Nilainya adalah untuk C sendiri tadi sudah diketahui 2 dan hanya 2 akar 2. Sehingga diperoleh 1 per akar 2. Kita rasionalkan jadi kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya akar 2 per 2 atau 1 per 2 akar 2. Ini untuk eksentrisitasnya. Kita lanjutkan yang nomor 7. Yang nomor 7 itu adalah direktris. Kita perlu ingat untuk direktris pada elips horizontal dengan sumbu mayornya pada X. Sehingga kita bisa tuliskan direktrisnya X sama dengan, ingat tadi P plus minus A kuadrat per C. Ini adalah rumus untuk direktris. Nah, jadi kita tinggal langsung substitusikan nih nilai P, A kuadrat dan C-nya. P-nya tadi 1 per 2 plus minus A kuadrat. A kuadrat tadi 8 per C-nya 2. Sehingga diperoleh 1 per 2 plus minus 4. Maka dari sini dapat kita simpulkan direktris pertama yaitu setengah ditambah 4 3,5, dan yang kedua setengah dikurangi 4 min 3,5. Nah, oke, kita sudah membahas semua unsur-unsurnya kecuali dari sumbu-sumbunya. Yang pertama untuk sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor sendiri kita sudah tahu. Di sini yang ke-8 sumbu mayor. Untuk sumbu mayor apanya yang dicari Pak? Panjangnya. Panjangnya adalah 2A. Sehingga didapatkan hanya tadi 2 akar 2, sehingga 4 akar 2. Selanjutnya untuk sumbu minor itu sama dengan 2B, yaitu 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Untuk sumbu utama sendiri, sumbu utama tidak selalu sumbu X dan sumbu sekawan tidak selalu sumbu Y untuk matriks yang untuk elit yang horizontal. Tapi kita lihat dari pusatnya, X-nya setengah dan Y-nya 3 per 2. P-nya setengah, Y-nya 3 per 2. Sehingga karena P-nya 1 per 2 dan P-nya 3 per 2, karena dia elipsnya horizontal, maka dapat kita tentukan sumbu utamanya seperti sumbu X. Untuk sumbu X kan dia sama dengan 0 nih. Sehingga untuk yang horizontal ini bisa tuliskan sumbu utamanya adalah ini. Dia sama dengan 3 per 2. Dan sumbu sekawannya adalah X-nya. X sama dengan 1 per 2. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kekeliruan itu semua dari saya, silakan tuliskan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.